Kita sebelumnya di bulan yang lalu kita kan bahas tentang ini ya, apa memahami pria ya, memahami suami, memahami pria. Kita melanjutkan di dalam ya seri keluarga ini ya. Saya nggak tahu nextnya apa ya, mungkin memahami mertua kali atau apa gitu ya. Tapi hari ini kita coba lanjutkan setelah memahami suami, memahami pria ya. Sekarang kita lanjutkan dengan memahami anak. Ya, saya sengaja pakai istilah mengasihi di sini dan bukan memahami, karena ya mengasihi itu lebih luas ya artinya. Dan biasanya kalau kita bicara tentang hubungan orang tua dan anak, kata yang lebih sering dipakai yaitu tentu saja adalah mendidik ya, mendidik anak di dalam Tuhan itu. Tapi gini sih, kita ini orang tua timur ya, kita ini orang timur biasanya punya pengertian kita sendiri tentang kata mendidik itu ya, dengan kebudayaan timur yang sangat kuat sekali ya, dan nggak tentu seperti apa yang dibicarakan di dalam Alkitab, sehingga saya juga agak menghindari istilah mendidik. Lagi pula mendidik ini juga kesannya seperti kayak kalau anaknya masih kecil gitu ya. Padahal kita mau bicarakan di dalam siang hari ini bukan untuk anak kita yang masih kecil atau remaja, tapi juga even waktu kita bertumbuh menjadi semakin tua gitu, anak kita juga sudah dewasa, tetap kita masih bisa berelasi dengan benar kan ya dengan mereka. Makanya kita pakai istilah di sini mengasihi anak di dalam Tuhan. Again, bukan cuma anak kecil, tapi mereka yang juga sudah dewasa. Lagi pula sudah di dalam pengertian mendidik ya, apa kita keliru gitu, mendidik bisa mendidik dengan keliru, mendidik tanpa mengasihi dengan benar. Tapi kita percaya di dalam mengasihi, yang mengasihi dengan benar tentunya ya, bukan mengasihi secara keliru juga. Mengasihi dengan benar kita percaya itu di dalamnya termasuk juga pasti mendidik dengan benar ya. Kasih itu lebih luas daripada didikan. Orang yang mengasihi anaknya ya dia pasti mendidik anaknya. Tapi orang yang mendidik anaknya, ya apalagi tadi dengan bias kebudayaan timur yang kita nggak tahu ya ini apa, berapa kental gitu, itu nggak tentu mengasihi dengan benar. And therefore kita pakai istilah mengasihi anak saja daripada mendidik ya. Good, tapi ini lebih kepada konsepnya daripada permainan istilah gitu. Kita percaya juga ada keunikan ya antara relasi ibu dan anak. Nanti kita juga akan membaca beberapa bagian firman Tuhan itu, baik contoh relasi yang negatif, relasi yang buruk, maupun juga relasi yang positif ya, relasi yang kita bisa belajar daripadanya gitu. Keunikan relasi ibu dan anak ini yang nggak bisa digantikan dengan relasi yang lain ya. Relasi bapak dan anak pasti ada keindahannya sendiri, juga akan ada keunikannya gitu. Tapi yang kita bicarakan di sini tentu saja adalah relasi antara kita sebagai atau saudari sebagai ibu dengan anak, entah anak itu laki atau anak perempuan ya. Berarti kalau bahan ini saudara ada yang mungkin nggak tercover atau saudara mau menanyakan, silakan ditulis di kolom chat itu ya, ada di Zoom. Ada ini ada satu penulis, dia mengutip seorang namanya Elton Trueblood ya, dia mengatakan bahwa perabot atau furniture terpenting di rumah kita itu mungkin adalah meja sarapan ya, meja sarapan. Meja sarapan itu adalah tempat kita memberikan makanan jasmani untuk tubuhnya anak-anak kita, ya, kesehatan jasmani mereka, tetapi juga memelihara jiwa mereka. Mengapa, Syekh? Karena juga di meja sarapan itu, di meja makan itu, berkat yang sederhana itu dimulai setiap hari dengan ucapan syukur kepada Allah. Sekali lagi ya, Syekh. Di meja makan itu juga ya, di meja sarapan itu juga berkat sederhana yang disediakan oleh Allah di dalam hal ini ya, makanan itu ya. Setiap hari itu kita memulainya dengan ucapan syukur atas kehidupan yang diberikan Tuhan. Jadi berdoa bersama-sama ini ya, itu bukan
ritual kosong gitu. Ya kalau kita bisa 2 kali lebih baik lagi ya, sekali di pagi hari, sekali lagi di malam hari. Tapi mungkin nggak selalu bisa ya. Kalau nggak bisa pagi hari ya malam hari, kalau nggak bisa malam hari ya pagi hari. Nggak tahu yang mana lebih realistis untuk saudara gitu. Tapi intinya adalah kita bukan cuma memberikan kepada anak-anak kita itu kebutuhan jasmani mereka, ya mempersiapkan mereka apa yang baik secara jasmani, dan ini tentu saja bukan cuma makanan, tapi bisa lebih luas daripada itu, yaitu bisa pendidikan yang baik atau apa ya, ya les ini dan les itu misalnya. Tapi jangan lupa juga menanamkan atau menyediakan juga kebutuhan rohani mereka. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita sudah sering mengatakan bahwa ini ya Pak, itu sering terjadi salah mengerti waktu orang tua Kristen itu berpikir tanggung jawab pengajaran anak itu diserahkan kepada gereja sepenuhnya. Padahal kalau kita melihat dengan realistis ya, orang ke gereja dalam 1 minggu itu hanya berapa jam ya. Apalagi kalau cuma 1 minggu sekali ya, dia paling 2 jam, 3 jam. Sekarang COVID apalagi ya, juga nggak ada di rumah masing-masing. Tapi katakanlah sebelum itu, orang cuma berapa lama ya di gereja itu, anak-anak itu. Tapi kita mempercayakannya demikian rupa seperti kayak itu, terutama ya porsi besar adalah tanggung jawab gereja. Mereka itu lebih banyak berada di sekolah loh daripada di gereja. Dan mereka juga lebih banyak di rumah kita daripada di gereja sebetulnya. So secara proporsi harusnya siapa yang lebih bertanggung jawab di sini kalau bukan kita ya sebagai orang tua yang harusnya membawa mereka itu mengenal dan berjalan di dalam jalan Tuhan. Jadi kita akan melihat di sini beberapa model yang ada di dalam kitab suci ya. Again, baik daripada model negatif ataupun model positif. Ada relasi yang keliru, ada relasi yang salah kalau kita membaca di dalam kitab suci. Nah ini relasi yang keliru ini juga berbagai macam gradasinya ya. Kekeliruannya itu juga beraneka ragam. Ya kita mulai yang katakanlah rada keliru gitu ya. Ini rada kelirunya itu begini, ini namely bukan cuma kekeliruan ibunya saja, tapi ini kayaknya ya dysfunctional family. Ini adalah family yang tidak berfungsi dengan benar ya, yaitu keluarganya Yakub ya, keluarganya Yakub. Kita membaca Kejadian 25 ayat 28. Kejadian 25, saya mulai dari ayat ke-27 ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, ini keluarganya Ishak, Ribka, Esau, dan Yakub. Kemudian ayat 28, saudara perhatikan, Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ya memang di sini kita nggak membaca alasannya Ribka itu kasih kepada Yakub apa gitu ya. Tapi ya ini satunya mengasihi yang satu, ya satunya lagi mengasihi yang lain. Di dalam keluarga bisa ada favoritisme seperti ini ya. Dan kalau saudara membaca itu Ishak juga salah. Dia sayang kepada Esau itu mengapa? Karena ia suka makan daging buruan dan Esau itu pemburu ya. Jadi Esau yang adalah pemburu, dia bisa menangkap binatang buruan, lalu kemudian dimasak ya. Dan Ishak memang orangnya doyan makan, makan daging lagi ya. Jadi cocok sekali dengan ini si Esau gitu. Sekali lagi ya, kita memang nggak tahu dengan jelas ini alasannya Ribka kepada Yakub apa. Yakub memang dipilih oleh Tuhan sebagai ini ya, akan melanjutkan lineage daripada Abraham, Ishak itu ya. Tapi sebetulnya Ribka yang nggak seharusnya memihak seperti ini. Jadi gambarannya dicatat dalam Alkitab ini ya, ini gambaran again family yang dysfunction. Dan ini bukan nggak bisa ya terjadi dalam kehidupan keluarga saudara dan saya. Gitu. Kalau kita nggak hati-hati ya kita bisa menciptakan model seperti ini. Kita tahu yang dituai setelah itu ya. Esau dan Yakub ini akhirnya mesti berpisah ya.
Ya, tentu saja sebab utamanya yaitu ya karena Yakub itu akhirnya menipu ya, menipu ayahnya dan juga menipu Esau untuk mendapatkan berkat kesulungan. Meskipun berkat kesulungan itu memang sudah dijanjikan oleh Tuhan, tetapi kita percaya juga sudah ada faktor ini ya, faktor berpartai-partai di dalam keluarga. Esau dengan Ishak dan terus kemudian Yakub dengan Ribka. Ini satu keluarga aja nggak bisa menikmati persekutuan yang benar ya, tetapi terjadi terpecahan seperti itu ya. Bagaimana kita bisa membicarakan gereja di dalam gambaran seperti ini kalau dalam keluarga saja kita nggak bisa harmonis, kita dysfunction seperti ini. Maka perhatikan deh, ini relasi yang salah yang dicatat dalam Alkitab di dalam model Ribka sebagai ibu ini adalah ya dia memihak kepada anak bungsu, dia memihak kepada Yakub. Again, kalau boleh mungkin ya dalam batas tertentu kita sedikit berspekulasi ya. Esau kan maskulin ya, saya berburu itu gambaran maskulin sekali gitu. Sudah gitu bisa masak lagi ya, tambah ini plus poin. Tetapi Yakub ini orang rumahan gitu ya. Yakub ini orang yang suka di rumah. Nah kalau saudari-saudari sebagai ibu ya sana sih ya itu sikap feminin kan memang lebih suka di rumah gitu ya. Ibu-ibu adventurous ya suka menaklukkan Mount Everest, Himalaya dan sebagainya, itu rada perkecualian sih gitu ya. Apalagi suka tinggal di hutan gitu misalnya, itu agak perkecualian sih kayaknya. Yang lebih umum ya ini ya ibu-ibu yang suka tinggal di rumah, yang di rumah gitu ya, orang rumah. Dan Yakub ini orang rumah, nggak seperti Esau yang suka berburu. Jadi kayaknya memang cocok sih ini ya, adalah Ribka dan Yakub sama-sama suka tinggal di rumah. Tapi seharusnya cinta kasih kita, kalau kita bicara mengasihi anak, kan nggak boleh karena kita cocok-cocokan seperti ini ya. Seperti Esau misalnya, dia dikasih oleh Yakub karena apa? Ya karena Yakub mendapatkan kesenangannya, ya karena Yakub mendapatkan hobinya, pemenuhannya itu di dalam diri Esau. Nah inilah ada egois ya, seperti ini ya, self-centered gitu, selfish sebetulnya gitu. Nah, kalau kita nggak hati-hati, kita sebagai orang tua, entah laki atau perempuan ya, kita bisa mengasihi anak kita karena ya alasannya selfish seperti ini. Karena apa? Oh, anak ini adalah anak yang paling nurut gitu ya kepada saya. Ini adalah anak yang paling ngerti saya gitu misalnya. Ini adalah anak yang nggak pernah judge saya. Kalau yang lain tuh suka kritik-kritik gitu ya. Kalau yang lain tuh suka menasehati, tapi anak yang satu ini nerimo terus gitu ya. Dia bisa menerima saya apa adanya beserta dengan segala kelemahannya. Dia yang paling ngerti saya gitu ya. Lalu karena itu kita juga paling sayang kepada dia. Ya ini egois, selfish ya alasannya gitu. Bukan satu alasan yang benar gitu. Padahal kasih Tuhan kan bukan seperti itu. So ini model yang pertama yang dibicarakan, yang kita model pertama yang kita sebut di dalam renungan hari ini ya. Tapi ada model ibu yang lebih jahat lagi, mungkin yang paling jahat kali ya di dalam perjanjian lama ya, perjanjian baru mungkin juga. Tapi ini ada di perjanjian lama, yaitu siapa Yaitu istrinya Ahab, Isabel. Isabel itu adalah seorang ibu, ini bukan dysfunctional lagi, ini adalah seorang ibu yang mencelakakan bukan cuma anaknya, tapi juga suaminya. Kalau bisa seluruh bangsa dia mau celakakan. Gitu. Apa yang menjadi persoalan daripada Isabel itu sudah bisa baca misalnya di dalam dua kitab ya, satu di dalam satu Raja-Raja, satu lagi di dalam dua Tawarikh. Tapi kita baca di dalam satu Raja-Raja terlebih dahulu ya, ini gambaran daripada Isabel. Satu Raja-Raja, kita membaca pasal yang ke-18. Saya membaca dari ayat 1 saja, ini nggak terlalu panjang. Dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia, Nabi Elia, dalam tahun yang ketiga, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Setelah sekian lamanya, tidak ada ini ya, hujan. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu, Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Lalu terus kemudian kita membaca dalam ayat yang ke-4. Karena pada waktu itu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan.
Obadya mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Kontras ya, saudara melihat di sini Obadya dengan Isabel. Isabel itu begitu jahat, dia itu mau melenyapkan nabi-nabi Tuhan, menggantinya dengan nabi-nabinya sendiri ya, Nabi Baal. Dia membawa serta kepercayaannya ya, idolatrinya, idolsnya ini berhalanya ya ke Israel, dan kalau bisa menyeret seluruh Israel itu kepada penyembahan berhala. Entah itu Ahab, entah itu nabi-nabi yang diperkenalkan, entah itu anaknya dan sebagainya. Jadi saudara melihat di sini ini gambaran seorang ibu yang bukan saja tidak menghormati hamba Tuhan, tidak menghormati hamba-hamba Tuhan, tidak menghormati nabi-nabi Tuhan, tapi juga bahkan seorang ibu yang membenci dan kalau bisa mau melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Nah, di sini kita bukan sedang mengkultuskan hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi Tuhan, seperti kayak jangan menyentuh mereka karena mereka itu biji mata Allah atau apa, enggak harus ke sana sesuai pengertiannya. Tapi lebih dalam pengertian ini, Isabel ya, kenapa dia bisa membenci dan mau melenyapkan nabi-nabi Tuhan? Ini hanya sebetulnya mencerminkan perangainya, wataknya, sikap hatinya yang juga membenci Tuhan dan firman-Nya. Nabi-nabi Tuhan itu apa sih tugasnya? Tugasnya terutama kan menyampaikan firman Tuhan. Itulah sebetulnya yang dibenci oleh Isabel. Kenapa dia membenci hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan? Ya karena memang dia membenci Tuhan dan firman-Nya. Maka hati-hati ya saya di dalam kehidupan kita. Kalau kita ini susah respect dengan hamba Tuhan. Sekali lagi ya, saya bukan ngomong gini karena supaya mengkultuskan hamba Tuhan. Bukan itu poinnya. Karena sama sekali bukan ke sana gitu. Nah, tentu saja di sini kita membicarakan tentang hamba Tuhan yang memang diberkati oleh Tuhan ya, yang dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau kehidupan kita itu suka sekali disrespect ya dengan hamba-hamba Tuhan. Ini mirip dengan seorang ibu yang dicatat Alkitab yang namanya Isabel ini ya. Kenapa ya orang bisa membenci hamba Tuhan? Padahal kalau hamba Tuhan itu memberitakan firman Tuhan tapi dia dibenci. Mengapa? Ya jawabannya sederhana. Karena orang demikian mencintai berhala-berhala di dalam kehidupannya. Dan berhalanya Isabel ini ya, itu juga berdampak bagaimana dia berrelasi dengan anaknya. Ya, kita membaca di dalam 2 Tawarikh pasal 22, 2 Tawarikh, kita membaca 2 Tawarikh pasal yang ke-22. Saya baca tentang Raja Ahazia, saya baca dari ayat 1 ya. Ayat 1, lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu menjadi raja, menggantikan dia. Karena semua anak yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang Arab. Lalu terus kemudian kita membaca, dengan demikian Ahazia, anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab. Menurut kelakuan keluarga Ahab. Karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ya. Saudara melihat ya, ini turun terus ya, dari Ahab, lalu kemudian Yoram, ya, terus kemudian Ahazia. Ini ibunya di sini dikatakan ya, yaitu Atalia itu menasehatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati mereka menjadi penasihat-penasihat yang mencelakakannya. Ya sampai di sini saja ya saudara. Saudara mungkin nggak kebayang mana ada sih ibu kok menasehati anaknya untuk melakukan yang jahat ini apa ya, ada di dalam dunia. Kayaknya kalaupun ada cuma di sini tok gitu ya, di dalam 2 Tawarikh. Kita kadang-kadang nggak sadar saya, waktu kita mengajarkan kepada anak kita ya bijaksana di dalam perspektif hidup di dalam fallen world, hidup di dalam dunia yang memang sudah jatuh ini ya. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk nggak menjadi naif, untuk nggak menjadi polos,
untuk nggak bodoh ya dan sebagainya, untuk menghadapi orang itu juga dengan liku-liku ya. Karena apa? Karena kita percaya manusia itu tidak baik, manusia itu penuh dengan liku-liku ya. Lalu kita di dalam satu sikap yang sangat protektif kepada anak kita nggak mau anak kita kalau dibully, bagaimana? Anak kita kalau dijahati bagaimana? Nah, sebelum dia dijahati orang lain, saya mesti mengajarkan kepada dia seperangkat ya, ini aturan-aturan bagaimana menghadapi orang jahat di dalam dunia ini supaya dia nggak menjadi korban gitu ya. Akhirnya apa yang kita ajarkan saya? Ya ajaran-ajaran yang jahat gitu. Ajaran-ajaran bagaimana juga sebelum dijahati orang kita mesti pinter-pinter ya, untuk juga apa itu nggak bodoh-bodoh banget gitu ya, jangan terlalu polos. Akhirnya kita bukan ya mengajarkan firman Tuhan, bukan mengajarkan bagaimana orang itu menjadi tulus, meskipun Alkitab juga tentu saja mengajarkan mesti menjadi cerdik juga, tapi kita mengajarkan kepada mereka itu liku-liku hidup di dunia ini ya. Karena apa sih? Karena kita khawatir ntar anak kita kalau jadi bodoh ditipu-tipu orang, kita nggak mau gitu. Jadi bagaimana ya, kita mesti mengajarkan, menanamkan ya tentang cerita-cerita kejahatan, how fallen our world has been, betapa jatuhnya, betapa sudah jatuhnya dunia kita itu ya, dan anak kita mesti mengetahui itu. Nah, tentu yang dikatakan di sini memang lebih buruk daripada itu, tapi yang saya mau katakan adalah kita gak kebal saya dengan mengajarkan kepada anak-anak kita ya trik-trik hidup di dalam dunia ini supaya nggak dijahati itu bagaimana. Lalu tanpa sadar kita sebetulnya juga sedang mengajarkan kehidupan yang berliku-liku ya kepada anak-anak kita. Hati-hati ya saudara. Ini, dan kalau saudara mau melihat akarnya itu di mana ya, akarnya itu sederhana. Akarnya itu berhala. Kalau kita nggak sungguh-sungguh percaya providensia Allah, kalau kita nggak sungguh-sungguh percaya pemeliharaan Tuhan ya, kita lebih percaya ya di dunia ini digerakkan oleh berhala, entah itu uang ya, entah itu jabatan, entah itu apa posisi yang bagus, entah itu koneksi-koneksi ya, hubungan dengan orang-orang yang apa ini bisa menolong kita di dalam kesulitan gitu ya, orang-orang yang powerful. Kalau kita percaya berhala-berhala seperti itu, ya sudah, kita akan bukan mengajarkan apa yang benar kepada anak kita. Kita akan mengajarkan kepada anak kita bagaimana mereka itu juga struggling ya untuk bisa sampai kepada posisi yang secure itu menurut bijaksana dunia kita. Asia ini dinasihati untuk melakukan apa yang jahat ya, dari pengaruh keluarga Ahab ya, meaning Isabel juga termasuk di dalamnya ya, karena ini ya menjadi satu apa background yang dicatat di sini di dalam dua Tawarikh ini. Satu contoh lagi, saya masih contoh yang negatif sebelum kita merenungkan contoh yang positif di dalam kitab suci. Ya, mungkin ini nggak seburuk Isabel ya. Tetapi saudara membaca cerita ini di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Matius 20. Matius 20, cerita yang seharusnya tidak asing untuk saudari-saudari. Kita membaca Matius 20 ya. Matius 20 ayat 20. Yaitu tentang ibu Yakobus dan Yohanes. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Sampai di sini saya pembacaannya. Apa sesuatu yang menjadi persoalan dengan permintaan ini ya? Meskipun Yesus juga nggak menepis begitu saja ya. Tapi dia juga menjawabnya ini. Tapi yang menjadi persoalan ini apa sih daripada seorang ibu yang seperti ini? Nah, kalau sudah membaca dalam versi Matius ini dikatakan ibunya yang sebetulnya bermasalah. Inilah ibu yang sangat bangga berlebihan kepada anaknya. Ibu yang mati-matian bagaimana anaknya itu harus sukses. Dan tentu saja sukses menurut dunia. Kebanggaan yang berlebihan, ya, cinta kedagingan terhadap anak-anaknya. Akhirnya di-driven ya, ini apa? Di-drive oleh ambisi duniawi, tanpa mengerti apa yang seharusnya itu
dikerjakan, apa harga yang harus dibayar. Pokoknya mesti sukses gitu ya. Pokoknya anak saya harus bisa banggakan. Nah, beberapa tahun lalu itu ada satu iklan, mungkin saudara pernah menonton juga ya, ini iklan dari Singapura kalau saya nggak tahu ya, nggak salah ingat ya, nggak salah ingat dari Singapura atau Malaysia. Gitu. Jadi ada ibu-ibu yang waktu Chinese New Year atau apa gitu ya, saling membanggakan, ketemu makan bareng, ini kalau perkumpulan ibu-ibu gitu ya, Chinese New Year, bangga, saling membanggakan anaknya. Anak saya sih di London gitu ya. Dia jadi lawyer. Yang satu, kalau anak saya sih dia CEO perusahaan di mana. Gajinya kalau nggak salah sekian ratus ribu gitu ya. Yang lain nggak mau kalah. Anak saya sih ini. Akhirnya semua ngomong gitu. Terus kemudian tinggal satu ibu gitu ya, belum ngomong. Kalau anakmu bagaimana? Anak saya sih kerja di hawker center gitu ya, hawker center ya, dia jual makanan sederhana. Kayak nggak ada yang bisa dibanggakan gitu ya. Seperti kayak yang lain semua dokter, lawyer, yang lain CEO dan sebagainya. Ini kok cuma jualan di hawker center atau apa gitu ya. Kayak nggak terlalu berhasil ini anak yang satu ini gitu. Terus kemudian setelah percakapan itu, nah anaknya yang satu ini tadi yang kehidupannya sederhana, terus datang jemput ibunya. Itulah satu-satunya anak yang masih tinggal bareng sama ibunya, tinggal satu kota dengan ibunya. Ibu-ibu yang lain ini ya, bangga sekali dengan anak-anaknya, tapi anaknya nggak tahu di mana semua. Sudah di luar negeri semua, sudah sukses. Sukses menurut ukuran dunia. Tapi nggak ada satupun yang mau tinggal sama ibunya gitu. Nelongso bener ya, cerita seperti ini. Ini memang menggambarkan semacam ironi ya, ironi. Apa sih itu sukses? Apa sih itu keberhasilan di dalam dunia? Lalu kita bangga-banggakan anak kita. Anak kita itu ini, gajinya segini dan sebagainya. Dan seterusnya. Dan kita bangga sekali mengatakannya gitu. Tapi waktu tahun baru dia nggak ada. Waktu reuni keluarga dia juga nggak bisa datang karena saking suksesnya, saking sibuknya ya. Nggak bisa datang gitu. Nggak ada pertemuan dengan keluarga. Tapi kita menggantikan kekosongan itu ya dengan kebanggaan-kebanggaan konyol ini gitu. Padahal jauh di dalam hati kita sedih dan kita menangis. Kenapa ya saya ditinggalkan oleh anak saya? Kok anak saya nggak pernah muncul lagi dalam kehidupan saya? Tapi kita menggantinya dengan cerita-cerita bombastis yang kita suguhkan kepada ibu-ibu yang lain ya. Berapa suksesnya anak kita dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ibu daripada anak-anak si Bebeus ini ya, kalau sudah membaca ada tendensi seperti itu ya. Tuhan nggak senang dengan sifat kebanggaan yang berlebihan seperti ini. Hati-hati ya kalau saudara terlalu memberhalakan kesuksesan anak-anak saudara ya, berapa pinternya dia gitu, berapa berbakatnya dia ya. Ada ibu yang isi media sosialnya itu setiap hari adalah kebanggaan tentang anaknya gitu ya. Semuanya diselebrate di sana, semuanya seluruh dunia mesti tahu tentang keberhasilan anaknya dan sebagainya gitu. Berlebihan ya eksesif itu, narsisistik dan seterusnya dan seterusnya. Hati-hati dengan keadaan seperti ini ya, karena nanti kalau Tuhan nggak seneng, Tuhan hancurkan itu semua, kita jadi bisa rusak identitas kita. Karena selama ini kita membangunnya itu di dalam keberhasilan anak kita dan bukan di dalam Kristus. Sekali lagi ya, identitas kita itu dibangun seharusnya itu di dalam Kristus yang mengasihi kita, bukan di dalam keberhasilan anak-anak kita yang kita pamer-pamerkan ke seluruh dunia, kepada tetangga kita dan sebagainya. Itu anak-anak kecil, ibu-ibu yang seperti ini, itu childish. Itu bukan ibu-ibu yang dewasa. Ini ibu-ibu yang sebetulnya nggak mengerti ya, bagaimana sebetulnya harusnya itu mendidik anak di dalam jalan Tuhan. Not to mention, kalau sudah memperhatikan gambaran orang yang seperti ini ya, pasti akan menjadi orang yang sempit hati. Ibu-ibu yang selalu membangga-banggakan anaknya ya, dia nggak ada tempat untuk melihat keindahan anugerah Tuhan di dalam anaknya ibu-ibu lain. Nggak ada pasti. Nggak ada. Yang ada adalah dia dan anaknya. Dia dan keluarganya. Kalau suami susah dibanggakan. Kenapa? Mungkin karena sering konflik gitu ya. Jadi membanggakan suami susah, ya sudah membanggakan anak. Ini pelariannya gitu ya. Kan membanggakan suami kok ya sakit hati gitu. Jadi kita banggakan anak saja, karena anak nggak terlalu bisa melukai kita. Ataupun kalau anak yang melukai, saya nggak apa-apa, saya rada
kebal lah kalau dilukai anak. Karena saya saking cinta dengan mereka, nggak apa-apa juga. Jadi saya tetap bisa bangga-banggakan gitu. Hati-hati, saya kehidupan yang seperti ini membawa kita kepada kesempitan hati. Dan orang yang sempit hati itu susah diberkati Tuhan. Dia susah untuk menjadi berkat kehidupannya karena apa yang ada di dalam pikirannya dia ya adalah itu kebanggaan anak-anaknya. Saudara dan saya nggak dipanggil ke sana ya, nggak dipanggil ke sana. Kita dipanggil untuk membuat anak-anak kita berhasil di dalam Tuhan. Bukan terutama menjadi sukses supaya kita bangga-banggakan, lalu kemudian seluruh dunia mesti tahu berapa berhasilnya saya sudah mendidik anak saya sampai bisa sukses seperti ini kehidupannya gitu. Tapi giliran Chinese New Year, giliran tahun baru, anak itu nggak mau datang ya karena saking sukses ya. Untuk apa saya cerita hidup seperti ini? Nah sekarang kita mau melihat gambaran ibu-ibu yang diberkati Tuhan di dalam Alkitab. Kontras ya sudah dengan 3 ibu yang kita bahas tadi, kita juga ini dengan 3 ibu, 2 dari perjanjian lama, 1 dari perjanjian baru. Yang pertama adalah Yochebed. Yochebed itu siapa? Yochebed itu adalah ibunya Musa. Apa yang indah di dalam kehidupan Yochebed? Ya, saudara tahu ini cerita bagaimana pada saat itu ya waktu Musa dilahirkan sebetulnya terjadi ini ya, terjadi bahaya di Israel karena terjadi pembunuhan massal. Ibu siapa yang nggak khawatir ya, yang baru punya anak tapi terancam dibunuh secara massal. Sekarang aja di dalam keadaan COVID gini ya, kita pasti sakit sekali, sedih sekali kalau kita melihat misalnya anak kita sendiri itu ya, terus kemudian tertular. Mungkin kita sebagai ibu yang mengasihi kita mungkin bisa mengatakan, aduh sudahlah mendingan saya aja lah, mendingan saya, toh hidup saya juga sudah tua gitu dan seterusnya, misalnya gitu ya. Nggak ada ibu yang anaknya itu, yang dia rela anaknya itu lenyap begitu saja, apalagi karena pembunuhan massal ya. Tetapi sudah melihat di dalam kehidupan Yochebed ini ya, ini seorang ibu yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dia beriman kepada providensi Allah. Di tengah-tengah keadaan yang sangat bahaya pada saat itu. Fakta bahwa dia bisa menaruh ini ya, Musa di keranjang lalu ditaruh di sungai gitu ya. Itu menyatakan dengan sederhana iman kepercayaannya kepada providensi Allah. Waktu dia menyerahkan, dia menaruh keranjang itu ya, dia meminta Miriam juga untuk ini kan ya, mengawasinya. Tapi jelas di situ tindakan seperti ini ya, menyatakan imannya kepada Allah yang sanggup memelihara. Sulit ya menjadi ibu yang seperti ini. Biasanya kalau bisa ya kita itu nggak percaya dengan semua yang lain. Kita yang harus take care anak kita sendiri. Kita nggak percaya dengan siapa, kita nggak percaya dengan pembantu, kita nggak percaya dengan suami kita pun juga nggak percaya gitu ya. Siapapun kita nggak percaya. Pokoknya yang harus merawat ini harus saya sendiri karena saya yang paling mengerti dia begitu ya. Seorang ibu yang mesti melepaskan anaknya seperti ini ditaruh di keranjang terapung-apung di atas air ya. Itu adalah seorang ibu yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi anaknya. Dan kita membaca di dalam Keluaran 2, kita membaca bagian ini ya, Keluaran 2. Keluaran pasal yang kedua, masih dalam cerita-cerita awal dari Exodus ya, 7-9. Saudara tahu cerita ini ya. Terus kemudian ketika di Sungai Nil itu kan lalu ada putri Firaun yang sedang mandi di sana. Lalu dia melihat keranjang ini terlihat ya, betina ini terlihat oleh putri Firaun itu. Lalu ayat 6, 2 ayat 6, ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampalan itu anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu, yaitu
Yochebed kan. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Menyusuinya. Ada yang indah di dalam cerita ini ya, kalau saudara perhatikan itu. Yochebed itu adalah seorang ibu yang berani mempercayakan, ya, berani menyerahkan anaknya Musa ya kepada Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan. Ini bukan ibu yang obsesif, ini bukan ibu yang controlling ya, yang control freak, yang mencekik, yang enggak memberikan space kepada anaknya. Ini bukan. Ini adalah seorang ibu yang bisa berserah kepada Tuhan, seorang ibu yang beriman, dia menyerahkannya kepada Tuhan, dia percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, yang indah di dalam cerita ini, ya, Tuhan mengembalikannya kepada dia. Ibu yang bisa mempercayakan anaknya di dalam tangan Tuhan, ya, Tuhan mengembalikannya kepada dia. Ibu ini diberikan kepercayaan oleh Tuhan, ya, untuk merawat anak ini. Oh, saudara, ini bukan taken for granted, tuh. Saya mungkin bagi saudari-saudari, ya iyalah orang itu anak-anak saya sendiri. Siapa lagi yang merawat kalau bukan saya? Sebentar, saudara, itu nggak selalu seperti ini loh. Kita jangan merasa karena kita orang tua terus kemudian kita punya hak, ya. Pasti dong anak-anak saya itu hak saya, kan saya melahirkan. Sudah pasti harus saya menguasai dia karena saya adalah ibunya gitu kan ya. Karena saya adalah orang tuanya. Nanti dulu. Kita terlalu suka ya pakai ini ya Pak, take for granted seperti ini. Kalau itu tidak dipercayakan Tuhan kepada kita, kita juga nggak ada kesempatan saya untuk merawat anak kita. Ada berapa banyak saya cerita ibu yang anaknya meninggal. Ada berapa banyak cerita ibu yang bahkan nggak bisa melahirkan anak. Nggak taken for granted kan ya. Fakta bahwa di dalam kehidupan keluarga saudari ada anak yang dilahirkan itu berarti sebetulnya Tuhan itu mempercayakan kepada saudari. Itu bukan karena kita yang melahirkan terus kemudian itu menjadi hak kita gitu. Karena kita sudah melahirkan, karena saya sudah kesakitan, maka ini adalah menjadi hak saya untuk menguasai dia, untuk menentukan ya jalan hidupnya. Nanti dia menikah dengan siapa, juga mesti permisi dulu kepada saya gitu. Ya memang better permisi sih, betul. Cuma poinnya adalah saudara bukan Tuhannya dia loh, bukan gitu. Ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu. Tapi yang indah di dalam prinsip ini, Yochebed ini, dia berani menyerahkannya ya kepada Tuhan. Tuhan mengembalikannya kepada dia. Dan Yochebed ini melakukan tanggung jawab, ya, dia tahu. Gitu. Dia tahu bahwa merawat anak ini cuma sementara. Indah sekali ya prinsip ini. Nah, sudah membaca di dalam kitab suci setidaknya kita nggak ada bacaan bahwa Yochebed ini minta kepada Tuhan terus kemudian Tuhan kalau boleh nggak usah balik lagi ke putri Firaun gitu ya. Nggak ada kan catatan seperti itu kan ya. Atau dia protes gitu misalnya, bagaimana caranya pokoknya ntar setelah gede bikin aja putri Firaun supaya lupa dengan ini ya cerita ini gitu. Tapi dia menghargai momen yang Tuhan berikan. Ya. Selama dia masih bisa merawat anaknya, ini adalah momen kairos. Gak selama-lamanya loh ini, saudara. Sama seperti dalam kehidupan saudari juga gak selama-lamanya. Anak itu tinggal bersama dengan saudari. Ini adalah momen kairos. Kalau masih ada, ya silakan dinikmati ya. Dengan segala ini ya, air matanya juga termasuk tentu saja gitu, dengan semua pergumulannya gitu. Tapi ini momen yang diberikan Tuhan nih, sementara di dalam kehidupan kita, jangan kita sia-siakan. Yochebed pasti sangat mengerti, waktu Tuhan mengembalikan Musa kepadanya, dan bahwa suatu saat ini akan diserahkan kembali kepada putri Firaun. Tapi kita tahu di dalam seluruh kejadian, di dalam seluruh cerita ini ya, dalam kitab Keluaran, bahwa itu bukan diserahkan kepada putri Firaun sebetulnya, tapi diserahkan ke dalam rencana Tuhan anak ini. Kenapa? Karena Musa harus tinggal di istana Firaun, supaya dia terus kemudian di dalam rajutan keseluruhan bisa menjadi seorang yang memimpin, yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Untuk itu ya, Musa untuk sementara waktu mesti in the coast sementara ya di Mesir itu, di dalam rajutan rencana Tuhan. Jadi Yochebed ya tahu gitu, anak ini memang adalah milik Tuhan gitu. Bukan miliknya, tapi miliknya Tuhan. Maka dia bisa mengembalikannya kembali. Gitu. Sekali lagi ya, bukan kepada putri Firaun, tapi ke dalam rencana Tuhan. Jadi saudara melihat keindahan di dalam prinsip ini ya, yang berani menyerah, yang berani mempercayakannya kepada pemeliharaan Tuhan, Tuhan bisa mengembalikannya kepada dia.
Tapi mereka yang nggak mau berserah kepada providensia ilahi, mereka yang menjadi mama-mama yang super controlling, ini apa, super over responsible, seolah dia adalah Tuhan ya, ini bukan God's providence tapi my providence. Hati-hati, hati-hati. Nanti anak itu malah diambil lagi. Nanti anak itu nggak bisa menjadi seseorang yang dipakai oleh Tuhan. Karena yang memakai itu kan Tuhan, bukan saudara kan. Bukan saudara yang akan memakai dia kan, tapi Tuhan kan yang akan memakai. So, sekali lagi ya, Yokebed ini menyerahkan anaknya kepada Tuhan, dan Tuhan mempercayakannya kembali. Nah ini berbeda ya, searah dengan cerita Hana dan Samuel ya. Kalau Hana itu dia, kalau tadi Yokebed kan dia menyerahkannya ya, lalu Tuhan mengembalikannya ya. Kalau Hana itu menerimanya dari Tuhan. Samuel maksudnya ini adalah anak yang diminta dari Tuhan di dalam pergumulan yang berat. Saya percaya saudara di PA Wanita ini sudah pernah mendengar pembahasan Hana ya, jadi kita nggak usah terlalu ulang-ulang gitu. Tapi saudara tahu ceritanya, Hana sebagai seorang ibu, dia nggak memiliki, ya dia memintanya dari Tuhan. Samuel itu artinya kan yang diminta dari Allah. Dan waktu dia memintanya, dia kemudian memperolehnya dari Tuhan. Dan karena dia tahu dia memperolehnya dari Tuhan, maka dia menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau tadi Yokebed ya, dia menyerahkannya kepada Tuhan, maka dia menerimanya kembali. Kalau Hana itu dia menerimanya dari Tuhan, dan karena dia tahu dia menerima dari Tuhan, maka dia menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Saya pikir dua cerita ini saling melengkapi ya, satu dengan yang lain gitu. Either way. Either kita menerima terlebih dahulu, kemudian kita menyerahkannya kepada Tuhan, atau kita menyerahkan terlebih dahulu kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan mempercayakan kembali di dalam kehidupan kita. Ini dua-duanya adalah prinsip yang indah. Orang yang sungguh-sungguh tahu ya bahwa yang ada padanya, termasuk anak-anak kita, itu adalah pemberian Tuhan. Dia harusnya bisa menyerahkan anak-anak itu kembali kepada Tuhan. Ini namanya mengerti anugerah. Orang yang mengerti anugerah, apa sih saya artinya? Kadang-kadang kita mengatakan mengerti anugerah itu dalam pengertian, oh ya saya tahu yang ada pada saya ini pemberian Tuhan. Orang cuma berhenti di situ toh saya. Ya memang ini adalah pengertian yang benar ya, tapi ini belum lengkap sebetulnya. Orang kalau sungguh-sungguh mengerti Tuhan itu, mengerti anugerah Tuhan itu seperti yang dikatakan oleh Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu baru orang mengerti anugerah Tuhan. Kalau orang cuma mengerti Tuhan yang memberi, aku mengakui ini memang pemberian Tuhan. Iya, ini pemberianmu Tuhan, tapi jangan diambil lagi ya. Jangan diambil lagi. Ini milik saya sekarang. Karena kamu sudah berikan kan. Kamu sudah berikan, sekarang menjadi milik saya. Jangan diminta-minta lagi. Ini orang nggak mengerti anugerah Tuhan namanya. Kalau orang mengerti anugerah Tuhan, dia tahu ini datang dari Tuhan dan Tuhan berhak untuk memintanya kembali. Itu baru orang yang mengerti anugerah Tuhan. Dan Hana mengerti anugerah Tuhan ini. Hana mengerti, ya sudah membaca di dalam 1 Samuel 1 ya, ayat yang saya percaya kita sudah pernah baca ya. Kita membaca ini 1 Samuel 1 ayat 20, 22 setelah Hana menerima Samuel dari Tuhan itu. Saya baca 1 Samuel 1 ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi Hana meminta dari Tuhan dan Tuhan memberikannya kepada dia. Ini diterima dari Tuhan, Samuel. Kemudian 21, Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Bersyukur ya saudara, di dalam dunia ada ibu-ibu seperti Hana ini yang nggak pelit, ya, yang mempersembahkan, yang menyerahkan kembali anak yang diterima dari Tuhan itu kepada Tuhan. Kita tahu di dalam perjanjian lama, saudara, Samuel adalah seorang hakim yang sangat penting ya. Bahkan ada satu bagian di dalam firman Tuhan itu, Tuhan sendiri mengatakan ya, ini pendoa syafaat yang paling didengarkan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Itu adalah Musa dan Samuel.
Sampai ada ayat mengatakan, sekalipun pada saat ini ya, Musa dan Samuel berdoa, gitu, aku tetap tidak akan mendengarkan. Itu ya, itu kalimat seperti mau menyatakan apa? Dari sisi Tuhan saya mengonfirmasikan bahwa Musa dan Samuel ini adalah pendoa syafaat ya, yang sangat diberkati Tuhan. Samuel, seseorang yang kita nggak bisa pikir tentang Daud ya tanpa Samuel. Gitu. Samuel ini seorang yang sangat penting itu saja. Seorang anak yang dipersembahkan, dipakai oleh Tuhan. By the way, ini kita spontan teringat dengan BCN dan NRITC ya. Silakan saudara mendaftarkan anak-anak saudara kalau masih kecil atau remaja ya. Harap juga kita bisa menjadi seperti Hana yang menyerahkan anak-anak kita untuk dipakai oleh Tuhan. Dunia dengan segala kemegahan kesuksesan ini cuma lewat begitu saja, fleeting, melayang lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah itu hidup selama-lamanya. Dan di sini kita melihat Hana ini adalah seseorang yang menerima dari Tuhan karena dia tahu, dia mengerti apa itu artinya anugerah. Dia mempersembahkan anaknya kembali kepada Tuhan. Dia berdoa dan memuji Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam pasal yang kedua, ya. Saya baca ayat-ayat ini ya. Pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kenapa saya nyanyian pujian ini penting? Karena nyanyian pujian ini mendasari Magnificatnya Maria. Magnificat dari Maria. Ya. Dekat sekali dengan apa yang dipujikan oleh Hana di sini. Kita baca ya, nyanyian pujian Hana ini. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Saudara melihat di sini ada semacam reversal motif ya, mirip sekali dengan Injil Lukas. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Again, reversal motif ya. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegahkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Menunjuk kepada Mesias ya di sini ya. Orang yang diurapinya. Nah, sudah apa yang kita bisa pelajari? Banyak sebetulnya ya, tapi kita sederhana saja gitu. Again yang tadi kita sudah sebut ya. Reversal motif ya, motif penjungkir balikan. Ini tipikal sudah di dalam kerajaan Allah ya, hidup di dalam kerajaan Allah itu menghidupi motif yang terbalik seperti ini. Apa yang dibanggakan oleh dunia itu ternyata di dalam kerajaan Allah dianggap sepi saja. Apa yang dicampakkan oleh dunia ini justru di dalam kerajaan Allah itu diangkat oleh Tuhan. Seperti saudara bisa membaca di dalam cerita ini. Orang yang mandul, ya seperti Hana, akhirnya ditolong oleh Tuhan. Tetapi orang yang punya banyak anak di sini ya, dikatakan malah menjadi layu. Apa sih ini artinya? Ya? Sekali lagi ya, kerajaan Allah itu mempunyai prinsip yang terbalik dengan kerajaan dunia. Nah inilah saya termasuk penghayatan ini ya, yang kita percaya membuat Hana itu berani untuk mempersembahkan kembali Samuel itu menjadi hamba Tuhan seumur hidup. Kenapa sih? Ya karena dia percaya reversal motif ini. Gitu.
Tapi kita akan susah untuk mempersembahkan anak-anak kita ya kepada Tuhan. Kalau kita lebih percaya ceritanya jalan dunia ini, kita lebih percaya dengan kerajaan dunia daripada kerajaan Allah. Kita bukan percaya seperti yang dikatakan Lukas atau Matius ya, berbahagialah orang yang miskin, mereka mempunyai kerajaan Allah. Celakalah mereka yang kaya, karena mereka mendapatkan penghiburan di sana. Kita bukan percaya itu, tapi kita balik. Berbahagialah orang yang kaya, karena mereka mendapatkan penghiburan di sana, dan celakalah orang yang miskin, karena mereka nggak bisa memiliki kerajaan dunia. Kalau kita percaya yang ini, ya sulit pasti mempersembahkan. Bukan sulit, nggak mungkin kita mempersembahkan anak kita untuk dipakai oleh Tuhan. Kita akan sangat reluctant, kita akan sangat khawatir kalau anak kita akhirnya nanti dipakai Tuhan seperti Samuel begitu ya, gak jelas makannya apa gitu. Saya pernah ada satu pengalaman seorang anak tunggal yang bergumul mau menjadi hamba Tuhan, tapi terus kemudian ditahan oleh orang tuanya. Mengapa saya? Ya karena orang tuanya sendiri khawatir. Nanti kalau anak ini jadi hamba Tuhan, dia income-nya nggak stabil, dia nggak make it, dia pelayanannya di gereja yang kecil misalnya. Siapa yang akan membiayai saya di masa tua? Orang tua egois ya, betul-betul orang tua egois. Orang tua yang nggak percaya pemeliharaan Tuhan. Seperti orang tua yang nggak mengenal Tuhan. Selfish ya, yang dipikirkan itu adalah kesejahteraannya dia sendiri di masa tuanya. Nanti anak saya kalau nggak kaya, kalau dia income-nya nggak berlebihan, siapa yang akan take care saya? Saya nanti bakal dapat asuransi yang level apa? Jangan-jangan cuma dikasih BPJS lagi dan seterusnya dan seterusnya. Wah, ini sulit ya saya orang berpikir seperti ini gitu. Dia bukan memikirkan pekerjaan Tuhan dan dia nggak memikirkan kerajaan Allah, dia nggak memikirkan itu karena dia juga nggak percaya. Reversal motif daripada kerajaan Allah, dia nggak menghidupinya. Yang dia hidupi adalah prinsip kerajaan dunia. Kerajaan Allah ya udah itu benar cuma untuk hamba-hamba Tuhan lah ya. Yang hidupnya juga sudah agak aneh itu. Tapi untuk kehidupan saya yang normal-normal saja, saya sih percaya prinsip kerajaan dunia gitu. Apa yang ada di dalam kehidupan Hana ya, nggak ada pada kita. Kita bisa merenungkannya kembali. Visinya dia tentang kerajaan Allah ya, penjungkir balikan ini. Dan juga pemahamannya tentang anugerah ilahi itu apa. Yang diberikan Tuhan, dia serahkan kembali kepada Tuhan. Jangan overprotective, jangan obsesif, karena itu mendukakan Roh Kudus. Contoh yang terakhir, kita nggak lengkap kalau kita tanpa Maria ya. Maria, Ibu Yesus. Memang posisi Maria ini sangat-sangat khusus ya. Ini bukan sembarang ibu, tapi ini adalah ibu dari Sang Juru Selamat. Tapi kita tetap bisa belajar daripada keibuannya, meskipun dia memiliki seorang anak yang tidak berdosa, bukan seperti anak saudara dan saya yang berdosa. Kita sendiri berdosa, anak kita juga berdosa, tapi Maria memiliki seorang anak yang tidak berdosa. Tentu ada kekhususan dan keunikan, tapi kita tetap bisa belajar daripada relasinya dengan Yesus. Ada beberapa hal yang kita mau perhatikan di sini. Yang pertama, seperti di dalam cerita Annunciation ya, di dalam cerita pemberitahuan kelahiran, saudara bisa membaca ini di dalam Lukas pasal 1 ya, Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Kata Maria setelah ini ya, setelah malaikat itu memberitahukan rencana Tuhan, rencana Allah, lalu Maria merespons, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Maria itu menerima kehendak Allah dengan segenap hatinya. Maria itu bukan saja mau menyerahkan anaknya untuk menjadi hamba Tuhan. Dia sendiri melihat dirinya sebagai hamba Tuhan. Aku ini adalah hamba Tuhan. Menyerahkan anak menjadi hamba Tuhan itu satu hal. Sendiri juga menjadikan diri sebagai hamba Tuhan itu hal yang lain. Dan Maria ini menjadikan dirinya juga sebagai hamba Tuhan. Maksudnya apa sih? Maksudnya dia bertekad, dia dengan rendah hati mau menerima kehendak Allah di dalam kehidupannya.
Dia menerima keputusan Allah, rencana Allah dengan segenap hatinya. Seorang anak ya dilahirkan di dalam kehidupan kita. Ya. Ini paling absolut minimum, saya paling minimum itu apa saya? Ya kita menerima dia gitu. Seorang ibu yang nggak bisa menerima anaknya, waduh ini kompleks sekali ya saya permasalahannya. Gitu. Seorang ibu yang menyesal, kenapa anak ini dilahirkan di dalam kehidupan saya? Gitu. Wah masalah benar sudah ini keluarga seperti ini. Seorang ibu yang menyesali ya anak-anaknya sendiri itu rada anting kebel ya sudah. Maria bukan gak ada resiko ya menerima Yesus dilahirkan di dalam kehidupannya. Ada resiko, banyak resikonya. Tapi dia memilih untuk menerima kehendak Allah sebagaimana yang diberitahukan oleh malaikat ini di dalam kehidupannya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mengapa? Karena aku adalah hamba Tuhan. Mari kita sebagai ibu, ya, kita juga mengatakan kalimat ini di dalam doa kita kepada Tuhan. Kita ini adalah hamba Tuhan, dan biarlah perkataan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan hanya anak kita, tapi kita sendiri. Kita adalah hamba Tuhan. Sama seperti Hana ya, Maria juga memuji Tuhan. Saudara jangan menyepelekan ini ya, pentingnya pujian di dalam kehidupan seorang ibu. Itu bukan kebetulan ya, saya bukan mau mengatakan pujian itu terutama adalah tugas perempuan, tentu saja bukan itu maksudnya ya. Panggilan untuk memuji Tuhan itu baik laki-laki maupun perempuan. Tapi saudara perhatikan di dalam Alkitab itu ya, berkali-kali mencatat ya, Miriam memuji Tuhan. Miriam yang memimpin memuji Tuhan. Kenapa mesti Miriam ya? Pak, nggak ada laki-laki apa di sana ya? Kenapa mesti Miriam ya? Saudara pernah merenungkan bagian ini? Lalu Hana ya. Kenapa Hana? Kenapa bukan Elkana? Nyanyian keluar daripada mulutnya Hana. Dan di dalam cerita Maria juga bukan Yusuf kan ya. Magnificat itu bukan keluar dari mulutnya Yusuf, tapi keluar dari mulutnya Maria. Jangan menyepelekan ini ya saya keindahan seorang ibu yang memuji Tuhan. Maria seperti Hana memuji Tuhan, dan itu kita sudah sering baca ya di dalam ini nyanyian pujian Maria yaitu Magnificat pasal 1 ayat ke-46 dan seterusnya. Kita sudah sering baca, jadi kita kali ini nggak akan baca. Tapi ada perbedaan seorang ibu yang memuji Tuhan dengan seorang ibu yang nggak suka memuji Tuhan. Ada sesuatu yang sangat penting ya hilang di dalam kehidupannya. Dan itu akan merusak relasi ibu dan anak. Ibu-ibu yang dicatat di dalam Alkitab itu adalah ibu-ibu yang suka memuji Tuhan. Terakhir saya daripada Maria, kita membaca dari Lukas 2 pasal yang ke-35. Ini juga ayat yang sangat khusus tentunya ya. Ini adalah nubuat dari Simeon, saya baca dari 34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Simeon sudah menubuatkan ya, bahwa Maria ini akan menderita jiwanya. Jiwanya itu seperti ditembus oleh suatu pedang. Memiliki anak yang namanya Yesus ini tentu saja tidak mudah ya di dalam kehidupan. Dan betul nubuatan Simeon itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan Maria. Tapi saudara perhatikan Maria ya, sekali lagi ya, menerima itu. Menerima perkataan ini. Dia tidak ada catatan di dalam kitab Injil. Saudara membaca dia marah-marah atau mempertanyakan Tuhan, kenapa dia harus dibuat menderita demikian rupa. Nggak ada, itu nggak ada. Dia tidak pernah meragukan Yesus, tidak pernah meragukan anaknya. Nah inilah cinta yang sejati. Ya. Sekali lagi, saudara jangan hanya menafsirkan, ya iyalah Yesus nggak pernah melakukan kesalahan.
Lain sama anak saya ya. Anak saya itu bikin saya itu menangis sampai berbak-bak, sampai berember-ember gitu ya, sampai mata ini kering rasanya gitu. Lain banget ya punya anak Yesus dengan yang bukan Yesus gitu misalnya ya. Saudara jangan interpretasi ke sana, itu excuse yang nggak berguna gitu. Poin yang kita bisa belajar daripada Maria adalah begini saya, memang betul Yesus tidak berdosa. Tapi Maria itu rela menderita ya, rela jiwanya itu ditembus pedang. Dan itu di dalam kehidupannya karena dia memiliki anak yang seperti itu. Saudara-saudari juga memiliki anak yang bisa ya menembus jiwa kita seperti satu pedang yang menembus. Perhaps karena alasan yang lain di dalam hal ini ya. Tapi itu bisa saja terjadi gitu. Pertanyaannya, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita meragukan anak kita? Apakah kita mulai kecewa dengan anak kita? Apakah kita mulai menyangsikan terus kemudian, wah ini anak yang memang nggak bisa dibanggakan lagi. Saya ganti deh, saya salah berharap. Saya mesti berharap itu sama anak yang lain. Atau sudahlah ini anak seperti ini, sudah cukup ya itu cukup ya. Atau kita belajar seperti Maria yang tahan menderita, yang sabar menderita, yang nggak ada caci maki, yang tetap mencintai, meskipun itu sakit deh, sakit sekali. Apalagi waktu melihat Yesus mati di atas kayu salib. Ibu yang mana yang nggak akan sakit deh melihat anaknya sendiri dikorbankan seperti itu. Tapi apa sih yang kita bisa pelajari daripada Maria ya? Ini adalah seorang yang rela untuk mengikuti rancangan pekerjaan Tuhan, rencana Allah. Dia melihat dirinya sendiri sebagai hamba Tuhan, yang dengan rendah hati bersedia menerima perkataan Tuhan, rencana Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Ya. Bagaimana dengan kita? Kalau anak-anak kita dikorbankan, kalau anak kita dipecah-pecahkan, demi memberkati orang lain, kita kira-kira rela atau tidak ya? Kalau anak kita itu hidupnya terus kemudian diperas, bukan diperas, orang jahat bukan itu maksudnya, tapi dia memeras dirinya sendiri supaya bisa mengalirkan kesegaran bagi orang lain. Kita kira-kira apa ya sikapnya gitu? Kita akan marah-marah dengan orang yang di sekitarnya, hei, itu anak saya ya, kamu jangan bully dia gitu. Padahal dia sedang memberkati orang lain. Apa ya sikap kita gitu? Kira-kira? Maria ini betul-betul menjadikan kehendak Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan Yesus. Dia bukan menjadi ibu yang menghalangi pekerjaan Tuhan itu terjadi di dalam anaknya, tidak. Tapi dia ikut menyaksikan bagaimana kehendak dan rencana Bapa itu terjadi dengan sempurna di dalam kehidupan Yesus. Kiranya cerita ini juga bisa menjadi cerita saudara dan saya ya, waktu kita memiliki anak. Jangan kita sebagai orang tua justru kita menjadi penghalang anggota keluarga yang kita cintai itu sedang dipakai oleh Tuhan. Sedang dikorbankan kehidupannya. Jangan kita menjadi penghalang. Jangan kita menjadi perusak. Jangan kita menjadi orang-orang yang atas nama cinta, tapi cinta yang egois, cinta yang selfish. Akhirnya kita nggak membiarkan anak-anak kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Maria adalah seorang ibu yang mengerti apa artinya berjalan menurut kehendak dan rencana Allah. Kiranya ini juga menjadi cerita kehidupan kita. Mungkin sedikit penutupan saya bagian terakhir, bagian pembahasan firman Tuhan sudah selesai di sini. Jadi model relasi yang seperti apa saya kalau kita ini boleh renungkan gitu kita dan anak-anak kita. Saya mengutip pendeta Stephen Tong ya, ini juga bukan pertama kali ini saya share di sini. Tapi Pak Tong pernah mengatakan begini ya, waktu anak kita itu dia kecil, ya masih bayi, ya kita bertanggung jawab di dalam kehidupannya itu 100%. Dia nggak ada space sama sekali ya, dia nggak ada choice sama sekali. Gitu. Tapi waktu dia mulai bertumbuh dewasa, ya kita memberikan kepada dia more and more space. Kita memberikan kepada dia itu ruang yang makin lama itu makin luas gitu. Nah, bersamaan dengan itu ya adalah kepercayaan kita. Bersamaan dengan itu tentu saja juga adalah mendidik bagaimana dia harus bertanggung jawab terhadap kehidupannya itu ya di hadapan Tuhan dan bukan harus selalu dipertanggungjawabkan oleh orang tuanya.
Tapi bagaimana membawa anak itu bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab sebagai orang yang bertumbuh dewasa, berarti juga bertumbuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, ya. Dan ini kontra dengan ibu yang menguasai secara obsesif dan sebagainya. Yang berikutnya saya di dalam kita mendidik, ya, di dalam kita mengasuh, ya, di dalam kita berharap ada pembentukan di dalam anak-anak kita, sebetulnya ini terjadi relasinya itu timbal balik, ya. Timbal balik. Dan kalau sehat itu terjadi timbal balik, bukan satu arah, bukan satu arah. Maksudnya begini, kita mencintai mereka, ya, kita mencintai mereka, kita mencintai anak-anak kita juga mesti membawa mereka untuk mencintai yang lain juga, termasuk bahkan mencintai kita. Bukan dalam pengertian egois, ya, bukan dalam pengertian selfish, bukan gitu. Tapi dalam pengertian yang sehat, maksud saya. Kita nggak bisa spoiling anak-anak kita hanya dengan mencintai mereka, tapi sementara mereka nggak tahu apa artinya melayani, nggak tahu apa artinya mencintai. Anak-anak yang spoil seperti itu, kehidupannya akan nggak siap, ya, di dalam dunia yang kejam ini. Jadi ini hubungannya itu reciprocal gitu. Hubungan ini relasi timbal balik, mencintai dan membuat mereka mencintai juga. Jangan hanya membuat anak-anak kita itu dicintai saja gitu. Gak cukup itu. Tapi bagaimana membuat mereka itu mengalami kebahagiaan memberi, ya, lebih daripada menerima, kan. Itu yang dikatakan dalam Alkitab. Kalau kita lebih berbahagia waktu kita memberi daripada menerima, ya buatlah anak-anak kita juga masuk ke dalam kebahagiaan yang sama, supaya mereka juga lebih berbahagia ketika mereka memberi, mencintai, melayani, dan bukan dilayani, diberi, dan dicintai saja. Ada satu kutipan dari Lydia ini, ya, Sigourney. Dia mengatakan kalimat seperti ini, ya. We speak of educating our children. Do we know that our children also educate us? Reciprocal, ya, sekali lagi. Tapi ini konteksnya kasih berbeda dengan yang mencintai tadi. Maksudnya begini, kita mendidik anak-anak kita, ya betul, kita mengharapkan ada pembentukan terjadi. Tapi jangan lupa, ya, anak-anak itu juga membentuk kita loh. Dengan kita mencintai mereka, dengan kita memberikan ruang, sebetulnya kita sendiri, ya, sebagai orang tua, sebagai ibu, juga sedang dibentuk sebenarnya. Jadi in a sense, kita bisa mengatakan, ya, mereka juga educate kita juga. Kita bukan hanya mendidik anak-anak kita juga berbagian di dalam pembentukan dan pendidikan yang masih kita lalui, ya, sampai sekarang dalam kehidupan kita, karena kita kan nggak boleh berhenti belajar, kan, di dalam hidup ini, berapapun usia kita. Jadi di dalam hubungan yang sehat itu ditandai dengan reciprocal. Seorang ibu yang pikirannya dia hanya mencintai, hanya mendidik, ini nggak sehat. Pertama begini, ya, kita ini kan nggak perfect, ya. Bagaimana saya cuma bisa mengharapkan mereka belajar, tapi saya sendiri nggak diajar apa-apa? Kan nggak realistis, ya, sebetulnya. Sekali lagi, ya, kalau kita hanya mau mendidik, itu berarti statis gitu. Seperti kayak saya sudah nggak usah berubah lagi. Yang perlu berubah itu anak saya, dan dia mesti bertumbuh dewasa. Lah, saudara dan saya, kita nggak perlu bertumbuh dewasa lagi kah? Atau bagaimana, ya? Kalau kita bilang kita sendiri juga masih perlu bertumbuh dewasa, ya berarti ini terjadi secara reciprocal itu tadi, timbal balik. Saya juga belajar sesuatu dengan bagaimana saya mendidik anak saya. Mungkin sederhana, saya belajar untuk sabar, belajar untuk mencintai yang tidak selfish, belajar untuk memberikan kepercayaan, ya. Ada orang tua itu gimana ya saya ngomongnya, ya? OCD bener ya sama anaknya gitu, ya. OCD, saya nggak bermaksud untuk menyinggung saudara, ya, kalaupun benar ada gini. Tapi kayak nggak bisa memberikan kepercayaan. Segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan standarnya dia. Tapi dia sendiri nggak mau belajar gitu, ya, nggak mau belajar dari standarnya Tuhan. Dia nggak mau mengerti kesulitannya anak. Dia nggak mau mengerti kebutuhannya anak. Yang dia mau adalah bagaimana anak-anak itu sesuai dengan standarnya dia. Semuanya mesti dirapiin menurut standarnya dia. Kacau, ya, ini seorang ibu yang seperti ini, seorang orang tua yang seperti ini, ya. Ya, dia nggak mengerti prinsip reciprocal ini, ya. Bagi dia yang ada adalah saya mendidik anak saya nggak perlu belajar apa-apa, dia yang perlu belajar dari saya nggak perlu belajar apa-apa, karena saya adalah mamanya. Gitu. Tapi ini bukan prinsip Kristen, ya, ini prinsip diktator sebetulnya. Gitu. Bukan prinsip Kristen. Yang terakhir, ini juga pengulangan, bukan sesuatu yang baru harusnya.
kita mengasihi anak kita tentu saja juga ini ya Pak, di tengah-tengah segala kelemahan dan kekurangan kita ya, kita mau untuk membawa mereka melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi mereka itu bisa melihat ya, meskipun saya ini imperfect, tapi mereka bisa melihat bahwa Kristus itu ada di dalam kehidupan mamaku gitu. Kristus itu ada di sana gitu. Meskipun kita imperfect ya, kita boleh menyaksikan kehidupan bahwa kita ini punya spiritual appetite, bahwa kita punya ketertarikan terhadap perkara-perkara rohani. Ini penting sekali ya, Saudara. Jangan kita sendiri menjadi mama-mama yang sekuler, menjadi mama-mama yang ateis, seolah-olah seperti orang ateis. Bukan ateis teoritis ya, tapi ateis praktis. Hidup seperti nggak ada bedanya, Tuhan itu ada atau nggak ada bedanya. Dan nggak menunjukkan satu kerinduan terhadap perkara-perkara rohani. Ya sulit Saudara kalau seperti ini ya. Apa yang akan dilihat oleh anak kita? Jangan-jangan kita nggak ada bedanya dengan orang-orang yang nggak mengenal Kristus. Akhirnya kita cuma mengajarkan kepada mereka moralisme belaka. Kamu di dalam kehidupan ini jangan jadi orang jahat ya. Jangan pelit. Kalau ada orang susah, ya kamu tolong gitu ya. Terus jangan ngejahatin orang lain gitu. Kalau cuma gini toh nggak perlu Kristus ya, bener nggak perlu loh. Ini ajaran agama lain juga mengajarkan yang seperti ini kan sebetulnya itu. Nggak perlu Kristus. Saudara bisa belajar di dalam perhaps ya filosofi dunia saja, kebudayaan dunia sudah cukup. Tapi mengenal Kristus itu lebih daripada itu. Mengenal Kristus itu mempunyai ketertarikan, kerinduan terhadap perkara-perkara rohani, dan anak-anak kita seharusnya bisa menyaksikan itu meskipun kita ini adalah juga orang yang berdosa, yang juga perlu pengampunan Tuhan dan juga pengampunannya mereka. Memang kita orang yang berdosa, tetapi setidaknya ya mereka bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saudari-saudari sekalian. Ya. Dan saya sampai di sini, Saudara. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menjadi ibu yang diberkati Tuhan. Seperti ibu-ibu yang juga ada di dalam kitab suci yang tadi kita sudah renungkan. Ya. Bagaimana dengan pernikahan yang tidak ada anak? Apakah definisi anak bagi mereka? Ya, Saudara, ini satu kekhususan. Anggaplah satu kekhususan ya. Tidak, kalau Saudara nggak dikaruniakan anak, ya mungkin Tuhan mau Saudara bisa dengan lebih bebas di dalam hal ini. Ada keindahannya gitu. Lebih bebas untuk melayani anak-anak rohani, ya. Orang-orang yang secara usia itu kira-kira ya bedanya seperti kayak ya anak-anak saudara, tapi ini anak-anak rohani. Ada orang-orang yang melayani Tuhan seperti ini, ya. Tuhan nggak mengaruniakan anak di dalam Tuhan nggak mengaruniakan anak, akhirnya dia bisa sangat lincah, mobile dan bebas di dalam melayani Tuhan. Justru karena nggak ada anak yang dipercayakan di dalam kehidupannya yang perlu dirawat ya di dalam hal ini ya. Lihatlah ini dari perspektif keindahannya gitu. Atau kalau saudari mau mengumpulkan ya bisa juga mengadopsi anak kan. Kalau nggak dikaruniakan anak setelah sekian lama ya mungkin ya diskusikan dengan suami tentu saja ya. Mengadopsi anak misalnya itu juga pilihan yang indah gitu. Kita sendiri ini adopsi gitu ya. Kita ini diadopsi di dalam Kristus kan ya. Jadi siapa tahu ya ini Tuhan mau saudara itu mengerti apa artinya gitu ya, mengerti ya sedikit mengerti isi hati daripada Bapa gitu ya, mengadopsi anak itu seperti apa sih gitu. Nah, ini adalah satu kepercayaan yang langka yang bisa diberikan kalau sudah dipimpin ke sana. Yang kedua, saya tidak cocok dengan anak saya karena melihat kelemahan-kelemahan diri saya di dalam dia. Saya selalu ingin mengubah dia karena takut dia menjadi orang yang gagal. Tapi karena itu juga kelemahan saya, jadinya saya juga bingung. Ya ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertanyaan yang jujur, pertanyaan yang bisa menjadi pergumulan dari banyak orang. Begini saya. Memang kita waktu melihat kelemahan kita di dalam diri orang lain itu bisa, atau dalam diri keturunan kita, anak kita ya, reaksinya bisa dua macam. Satu adalah
Karena kita tahu itu adalah kelemahan kita, terus kita jadi luar biasa sabar gitu ya. Kita nggak berani marah, karena marah sama dengan marah kepada diri sendiri gitu kan ya. Bisa seperti itu kan ya. Jadi saya melihat kelemahan saya terrefleksi dalam anak saya, ya sudahlah, saya sendiri juga gitu loh. Bisa, tapi ini salah kita tahu kan. Tapi bisa juga seperti reaksi saudari di sini ya. Maksudnya kita melihat kelemahan kita jadi jengkel gitu ya. Kok saya juga melihat kelemahan saya di sana? Saya justru bergumul, saya kepingin keluar daripada kelemahan ini, kok saya juga malah melihat di sana. Nanti jangan-jangan dia seperti saya, bahkan bisa lebih buruk. Saya nggak mau seperti itu. Nah, akhirnya kita tanpa sadar, kita pakai cara manusia, kita pakai kekuatan manusia, dan bukan bergantung kepada anugerah Tuhan. Jadi bagaimana, saudara? Begini ya, gini, sebelum kita membicarakan kelemahan anak kita ya, kita mesti tahu kelemahan kita sendiri nih. Kita ini diterima oleh Tuhan, ada pengampunan di dalam Tuhan. Kita mesti bisa mengampuni diri kita sendiri di dalam pengampunan Kristus. Kalau saudara menjadi orang yang terus kemudian nggak bisa mengampuni sendiri ya, kita nggak bisa comes to term ya dengan diri ada kelemahan. Lalu kita cenderung menjadikan orang lain itu nggak boleh ada kelemahan yang saya sendiri nggak bisa terima, betul kan saya? Atau saya ambil contoh yang lain yang nggak persis sama, tapi kira-kira bisa dibandingkan. Gini saya waktu muda, misalnya bisa saja punya kegagalan. Kegagalan apa lah? Misal ini contoh ya, saya bikin contoh saja gitu. Misal saya ini studinya nggak berhasil, misalnya gitu ya. For some reason lah, entah kenapa, pokoknya saya ini cuma lulus SD, misal gitu ya, misal. Terus kemudian saya nggak mau anak saya seperti saya. Saya harus genjot dia harus juara dan sebagainya. Lalu kita menekan anak kita demikian rupa ya, padahal itu sebetulnya ketakutan kita terhadap kegagalan kita yang kita nggak bisa bereskan. Saya menyesal, dan itu sudah lewat, sepertinya saya nggak bisa bereskan, dan saya menuntut anak saya itu untuk menggantikan peran saya yang nggak berhasil itu. Nah ini kan nggak fair sama sekali ya, karena hidupnya orang itu kan lain-lain sebetulnya gitu. Hidupnya anak kita itu punya tanggung jawabnya sendiri, Tuhan akan pimpin dia dengan cara Tuhan sendiri, kok dijadiin ngikutin cerita kehidupan kita yang nggak berhasil itu gitu misalnya. Ini kan sangat nggak fair sebetulnya ini. Jadi bagaimana? Ya pertama, berdamailah dengan diri sendiri. Berdamailah dengan dirimu yang ada kelemahan. Dan anak ini pribadi yang lain gitu. Jangan dibawa-bawa saudara memproyeksikan diri saudara sendiri di sana gitu ya. Jangan, ini adalah pribadi yang sama sekali berbeda. Ini bukan saudara. Itu anak saudara, betul. Memang dia anak keturunan, betul ya. Tapi dia kan pribadi yang lain ya. Tuhan punya rencana sendiri terhadap dia yang bisa saja berbeda dan likely sangat berbeda dengan kehidupan kita. Nggak mungkin sama lah ya, kita hidup saja sudah lahir tahunnya berbeda gitu. Bagaimana bisa sama? Nggak mungkin sama kan? So, biarkanlah Tuhan juga memimpin mereka. Nah, kalau Tuhan memimpin mereka, bisa tentu melalui saudara juga. Tentu. Termasuk juga Tuhan mau membentuk kelemahannya melalui saudara. Betul, bisa itu. Tapi ini jangan dikait-kaitkan dengan kelemahannya saudara. Ini sebetulnya nggak terlalu ada urusannya ya. Kelemahannya dia, katakanlah mirip dengan kelemahannya saudara, ya sudah mirip saja, dia sendiri mesti bertumbuh daripada kelemahan itu. Tapi saudara jangan bawa-bawa diri saudara sendiri di dalam pembentukannya dia keluar daripada kelemahan itu. Karena itu nanti kita akhirnya nggak betul-betul mendidik dia atau membawa dia ke dalam perubahan, tapi kita sebetulnya kepingin kita sendiri yang berubah. Tapi karena kita nggak bisa berubah, lalu kita menuntut di situ berubah gitu kan ya. Seperti kalau di sana berubah, itu berarti seperti kayak ketidakmampuan saya berubah sudah dikompensasi di sana. Wah, ini rumit sekali loh. Ini problem psikologis yang sangat rumit loh seperti ini. Saya yang gagal ke orang lain yang mesti bertobat itu bagaimana ya? Nangkep nggak sudah? Ini misalnya saya punya kelemahan apa gitu ya? Saya punya kelemahan di dalam jaga makan, misalnya gitu ya. Saya ini orang yang rakus, misal gitu ya. Kok saya malah ini ya? Saya rakus itu kelemahan saya, terus saya kasih makan anak itu cuma 3 sendok gitu. Kenapa? Karena saya nggak mau kamu rakus. Loh, ini problemnya siapa ya sebetulnya gitu? Problemnya saya atau problemnya dia gitu? Problemnya saya kan. Kalau problemnya saya dong yang harus bertobat gitu. Problemnya saya harus berubah gitu. Gimana saya ini dengan kelemahan saya? Jangan bawa anak saya. Dia punya kelemahannya bisa saja mirip dengan kita, tapi itu ya kelemahannya dia sendiri gitu. Nggak usah memproyeksikan diri sendiri ke dalam kelemahannya dia. Nggak ada urusannya sebetulnya ini di sini gitu. Karena setiap orang kan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya harap kita sendiri terus bertumbuh ya. Termasuk kita juga bertumbuh menghadapi kelemahan kita. Gitu. Lalu kalau kita melihat kelemahan itu hadir juga di dalam keturunan kita. Anggaplah ini keindahannya. Saudara mungkin
ya bisa bercermin gitu. Bercermin itu maksudnya begini loh, oh ini saya sendiri, jadi saya ini mengingatkan saya untuk saya lebih berubah, tapi jangan menuntut dia untuk berubah menggantikan saudara. Sangat gak fair saya bagian ini gitu. Dia sendiri memang perlu berubah, tapi karena apa? Ya karena Tuhan menghendaki dia berubah. Bukan karena itu adalah kelemahan saudara, bukan. Gak ada urusannya. Karena Tuhan menghendaki dia berubah. Gitu. Ya. Jadi waktu kita mendidik dia, waktu kita mengencourage dia, itu tulus ya. Gak ada urusannya, urusan selfishness dengan urusan kelemahan saya, kelebihan saya. Gak ada urusannya sama sekali dengan itu. Ini betul-betul demi dia yang perlu berubah. Dan beautiful kalau dia bisa berubah. Bukan karena mengkompensasi kelemahan saya. So ini ya problem psikologi yang rada rumit seperti ini kita perlu bereskan ya. Karena hati-hati kita bisa menghancurkan anak kita loh, malah bukan mendidik dia. Tapi harap ini sih tidak terjadi ya di dalam kehidupan kita. Anak saya memilih pindah agama dan menikah dengan agama lain. Saya waktu itu baru jadi Kristen. Waktu anak saya kira-kira SMP, SMA. Saya bertanya-tanya apakah anak saya bukan pilihan Tuhan. Bagaimana kalau dia tidak kembali kepada Tuhan? Ya sudah seperti ini ya, belajar seperti Yochebed, seperti Hana, meskipun agak berbeda. Kita belajar menyerahkan dia di dalam tangan Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh adalah orang pilihan, dia suatu saat akan kembali. Sembari saudara sendiri sebagai seorang ibu yang mencintai dia, kita terus menyaksikan ya keindahan kehidupan seorang yang percaya kepada Kristus. Harap ini juga bisa disaksikan oleh keturunan kita. Harap melalui kesaksian kehidupan kita, mereka juga tergerak untuk percaya kepada Kristus. Begini saya, seorang anak itu mengambil keputusan memeluk agama apa, itu tanggung jawabnya dia. Ya. Kita nggak bisa merasa over responsible seperti kalau dia pun memilih agama lain, itu adalah kesalahan saudara gitu misalnya ya. Begini saya, setiap pribadi itu Tuhan berikan ini ya free will. Ya dia mau percaya apa itu nanti dia harus pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Tuhan. Ya dari sisi kita sebagai orang tua apa sih yang bisa kita lakukan? Kita ini hanya menabur. Kita ini hanya menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengundang dia untuk percaya kepada Tuhan, untuk percaya kepada Kristus. Itu panggilan kita ya. Tapi apakah dia akhirnya akan percaya atau tidak? Itu sebetulnya bukan bagian kita. Itu adalah Roh Kudus ya, dan tanggung jawabnya dia sendiri. Dia sendiri akan percaya atau dia menolak, itu adalah tanggung jawabnya dia. Harap sih Roh Kudus berbelas kasihan dalam hal ini. Tuhan berbelas kasihan kepada dia sehingga dia pada suatu saat itu juga boleh kembali percaya kepada Tuhan. Ya ini ibu-ibu yang lain bisa ikut mendoakan ya ini pergumulan ini. Bagaimana keseimbangan berserah dan berusaha dalam mendidik anak? Ya pertanyaan yang bagus. Kalau kita jujur kita tahu. Nah ini di sini kita ada yang namanya hati nurani ya. Kita tahu kok kapan kita itu kelewat controlling itu kita tahu. Kalau kita jujur, ya kita tahu kok kapan kita itu sudah tidak berserah lagi. Kapan kekhawatiran kita itu menjadi unreasonable ya, mulai irasional ya, mulai paranoid. Itu kita tahu, bukan nggak tahu. Kalau hati nurani kita itu ini ya, kita jujur ya dalam hal ini. Ya. Tapi kalau kita mulai suka menekan hati nurani kita, ya lama-lama kita bisa nggak peka. Gitu. Kita sudah nggak berserah, kita dipenuhi ketakutan, kita sedang controlling seperti Hitler, tapi kita masih merasa kita melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Wah ini orang tua kacau balau seperti ini. Kita sudah sedang mencekik anak kita ya sampai bikin dia itu nggak ada ruang lagi dalam kehidupannya. Tapi kita masih merasa kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kacau balau saya kalau seperti ini. Maka jawabannya apa di sini? Jawabannya sederhana, jujur. Jawabannya jujur dan rendah hati. Kalau kita rendah hati, ya, kalau kita jujur di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita ya, itu kepekaan. Kapan kita itu terlalu lengah, terlalu gak peduli, ya, kurang kontrol, kurang mendidik. Kapan ini kita terlalu mencekik sampai anak itu gak merasa dia dipercaya lagi. Kita tahu, bukan gak tahu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kepekaan seperti ini. Ya. Dua pertanyaan terakhir, kalau anak berada di lingkungan yang toksik bagaimana? Sekolah, rumah bukan lingkungan beriman. Sebagai istri tidak bisa ambil langkah pindah.
Saya kurang mengerti soal ini pertanyaan ini. Maksudnya rumah pun juga toksik gitu. Kan ada saudari toh. Maksudnya ini bagaimana? Papanya dia tuh juga, wah, saya nggak tahu ya konteks kehidupan saudari bagaimana gitu. Maksudnya papanya sendiri juga nggak benar gitu. Atau bagaimana? Saudara-saudara yang lain semua juga bermasalah semua. Saudara satu-satunya. Sulit ya memang kalau seperti ini. Saya nggak tahu, saya menebak-nebak ya dalam hal ini ya. Karena bagi saya kalau saudara hadir di sana kan sebetulnya itu, ya saya assume saudara bukan pribadi yang toksik juga kan bagi anak saudara kan. Harusnya kan tidak kan ya. Jadi ya biarlah dia menikmati relasi itu dengan saudara yang tidak toksik. Saudara bisa membangun itu, membawa dia ke dalam satu kehidupan yang juga bisa menikmati Tuhan seperti saudara. Lalu kalau bisa ya carikanlah komunitas di gereja yang seumuran dengan dia sehingga dia bisa menemukan komunitas yang sehat dan bukan yang toksik. Lalu kehidupan di rumah ya kehidupan di sekolah dulu lah sudah. Kalau kehidupan di sekolah toksik bagaimana? Ya carilah sekolah yang nggak toksik. Kenapa mutlakah harus di sekolah itu? Apa nggak bisa ke sekolah yang lain? Di rumah ya perbaikilah kehidupan di rumah tangga. Ajalah suami saudara berdoa bersama-sama. Nggak mau, ya ajak lagi, terus doakan terus. Terus doakan dengan air mata, sampai ada pertobatan di seluruh rumah tangga saudara. Kita doakan ya dalam hal ini ya. Pertanyaan terakhir, Pak Billy, saya sulit mengasihi anak saya karena dia keras kepala dan tidak mau menurut. Saya akhirnya lebih banyak diam, padahal hidup dia banyak salah. Saya sedih tapi tidak tahu harus bagaimana. Anak saya kelas 6. Ya ini memang sulit ya, ini kelas 6 itu berarti umur 12-an gitu ya kira-kira ya. Itu kalau di kebudayaan timur umur 12 itu masih belum dianggap dewasa ya. Di kebudayaan kita di Indonesia itu umur 12 itu ya masih kecil gitu ya. Dewasanya kan 17 tahun, 21 gitu ya. Tapi kalau di kebudayaan barat, bahkan di Israel ya 12-13, itu kalau perempuan 12, kalau laki-laki 13, itu kan bar mitzvah. Berarti mereka memang sudah menjadi seorang pribadi yang dianggap dewasa, maksudnya mereka bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bagaimana ya menghadapi anak yang stubborn, anak yang suka ngeyel dan sebagainya, banyak salah. Ya memang sakit sih pasti ya sebagai orang tua, tapi saya pikir ada tempatnya ya, memberikan ruang kepada anak itu juga belajar daripada kesalahannya. Of course, di dalam hal ini kita sebagai orang tua pasti sakit ya menyaksikan gitu. Tapi kalau dia nggak rendah hati, kalau dia congkak, kalau dia sombong, kalau dia overconfidence, gimana? Kalau dia nggak bisa dinasehati, ya sudah biarkanlah dia menuai ya daripada kesalahannya tersebut. Mungkin dari situ dia bisa belajar. Kita doakan Tuhan tidak membuang dia gitu. Tapi ya biarkanlah dia belajar daripada kesalahannya. Certain orang itu memang perlu belajar dari kesalahan ya. Entah karena overconfidence, self-confidence, kesombongannya, dan stubbornness, dan sebagainya. Gitu. Ya, again, sebagai seorang tua ya kita nggak suka menyaksikan seperti itu. Tapi kalau sudah melihat Tuhan sendiri juga terhadap manusia ya, memberikan ruang itu gitu. Tuhan nggak selalu menghalangi atau membentak-bentak orang yang nggak mau taat kepada dia. Ya Tuhan juga bisa memberikan ruang kepada orang itu melawan dia. Tuhan sendiri tuh pendidikannya itu dengan memberikan tanggung jawab kepada manusia, termasuk kalau manusia itu mengeraskan hatinya ya, menolak Tuhan. Ya Tuhan juga memberikan ruang juga untuk itu. Gitu. Tuhan bukan orang keras kepala terus kemudian besoknya langsung telunjuknya hilang gitu misalnya ya. Karena apa? Karena keras kepala, tunggu lagi 1 hari lagi, kalau masih keras kepala juga jempolnya hilang gitu misalnya. Tuhan nggak begitu kan? Tidak begitu. Tuhan ya bisa bersabar, Tuhan menanti dia kembali, dan Tuhan memberikan itu tadi. Ruang orang juga ya silakan kamu mau jalan seperti itu ya silakan, nanti ya tanggung juga akibatnya. Ya harap ini bisa menjadi pergumulan doa kita ya di dalam hal ini. Tuhan memberikan pada kita kesabarannya lebih lagi.
sewaktu-waktu kita bisa memberikan teguran yang keras gitu ya, tanpa kita bisa memastikan bahwa dia akan berubah atau tidak, again, karena dia berubah, mendengar, menuruti atau tidak, itu bukan tergantung saya, itu bahkan bukan tanggung jawab saya, itu adalah tanggung jawabnya dia di hadapan Tuhan. Kalau yang kita katakan benar maksudnya. Dan harap kita juga mendoakan dalam hal ini, ya, dia melalui kesalahannya, dia bisa lebih rendah hati, dia bisa lebih mendengarkan, dia menjadi seseorang yang lebih mempunyai hati seorang murid, hopefully ya, hopefully. Di sisi yang lain, ya saya nggak tahu apakah kita bicaranya terlalu cerewet gitu misalnya, atau kita salah ngomong atau apa ya. Nah itu kita mungkin juga bisa jaga, perhatikan ya, kalau itu persoalannya gitu. Ya karena kita sendiri juga nggak sempurna kan, jadi saling belajar dalam hal ini gitu. Ya harap Tuhan memberikan kekuatan kepada saudari di dalam berhadapan dengan anak yang seperti ini. Baik, saudara, kita bahannya sampai di sini. Saya juga sudah selesai tanya jawab.